Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Resmi, Hansi Flick jadi pelatih baru Timnas Jerman. Timnas Jerman akhirnya meresmikan Hansi Flick sebagai pelatih baru. Flick akan mulai bekerja setelah Piala Eropa 2020. Kepastian ini diumumkan Federasi Sepak Bola Jerman Selasa 25 Mei 2021 sore waktu Indonesia bagian Barat. Flick menyepakati kontrak berdurasi 3 tahun untuk jadi suksesor Joachim Löw. Saya terkejut juga betapa cepat semua proses teken kontrak ini. Tetapi saya sangat senang bisa mulai melatih timnas pada musim gugur nanti, ujar Flick di situs resmi Bundesliga. Inggris rilis 33 nama skuad sementara Piala Eropa 2020. Timnas Inggris merilis 33 nama sementara untuk didaftarkan di Piala Eropa 2020. Awalnya, Gareth Southgate ingin mengumumkan skuad resminya yang berisi 26 pemain pada hari ini. Namun rencana itu diubah dan saat ini baru merilis skuad tentatif saja. Alasannya masih banyak pemain Inggris yang harus menunaikan tugas klub seiring keberhasilan Chelsea dan Manchester City lolos ke final Liga Champions serta Manchester United ke final Liga Eropa. Setidaknya ada 12 pemain The Three Lions yang berseragam 3 klub tersebut. Untuk berjaga-jaga seandainya ada cedera, Southgate menggeser tanggal pengumuman seleksi akhir menjadi 1 Juni bertepatan dengan deadline pendaftaran pemain. Resmi datangkan Ibrahima Konate, Liverpool lepas Wijnaldum ke Barcelona. Jurnalis Italia Fabrizio Romano mengatakan Liverpool telah resmi mendatangkan bek RB Leipzig Ibrahima Konate. Untuk mendatangkan bek berpaspor Prancis itu, Liverpool menebus klausul sang pemain yang mencapai 35 juta euro atau sekira 614 miliar rupiah. Setelah mendatangkan Konate, Liverpool harus rela melepas sang pemain, Georginio Wijnaldum, berpindah klub. Gelandang asal Belanda ini sudah mengumumkan meninggalkan Liverpool pada Minggu 23 Mei 2021. Setelah simpang siur, akhirnya diketahui kemana Wijnaldum akan berlabuh. Gelandang berpaspor Belanda akan melanjutkan karir bersama Barcelona. Kandidat pelatih baru Tottenham musim depan. Tottenham Hotspur terus memburu manajer baru untuk musim depan. Sejauh ini sudah ada beberapa nama dalam daftar. Salah satunya pelatih timnas Belgia Roberto Martinez. Dilaporkan Sky Sports, Spurs sudah berbicara dengan Martinez dan akan melanjutkan diskusi pekan ini. Martinez bukanlah satu-satunya kandidat yang dimiliki Tottenham. Graham Potter yang kini membesut Brighton and Hove Albion dan Ralf Rangnick yang terakhir membesut RB Leipzig juga tengah dipertimbangkan. Rekor Manchester United di final kompetisi antar klub Eropa. Manchester United akan menghadapi Villarreal di final Liga Eropa. Setan Merah cukup berpengalaman di babak puncak kompetisi antar klub Eropa. Di Eropa, MU sudah 7 kali menjejak ke final. Hasilnya, Manchester United 5 kali menjadi juara dan 2 kali gagal. Final terakhir MU di kancah Eropa dijalani pada 2017. Di final Liga Eropa, MU menang 2-0. MU akan mendapat lawan berat di final Liga Eropa. Villarreal menyandang status sebagai tim yang belum terkalahkan dalam 14 laga di Liga Eropa. Ada 12 kemenangan dan 2 hasil imbang yang diraih. Apakah MU bisa meraih trofi ke-6 di kancah Eropa? UEFA konfirmasi ambil tindakan disipliner untuk Real Madrid, Juventus, dan Barcelona. Federasi Sepak Bola Eropa mengkonfirmasi akan mengambil tindakan disipliner terhadap ketiga klub raksasa, yakni Real Madrid, Juventus, dan Barcelona. Tindakan ini dilakukan terkait keterlibatan ketiga tim tersebut dalam proyek Liga Super Eropa yang telah gagal. UEFA resmi membuka penyelidikan untuk mengambil tindakan disipliner yang akan diberikan kepada ketiga klub tersebut. Hal tersebut disampaikan UEFA melalui laman resminya.
Gattuso langsung jadi pelatih baru Fiorentina setelah dipecat Napoli. Tak butuh waktu lama untuk Gennaro Gattuso mendapat pekerjaan baru setelah dipecat Napoli. Ia akan melatih Fiorentina mulai musim depan. Pengumuman itu disampaikan situs resmi La Viola. Gattuso menggantikan pelatih sebelumnya, Giuseppe Iacchini. Pelatih 43 tahun itu akan mulai bekerja pada 1 Juli mendatang. Ia diharapkan bisa mengangkat performa Dusan Vlahovic dan kawan-kawan yang musim ini cuma finish di urutan ke-13 dengan 40 poin. Luka Modric perpanjang kontrak, bela Madrid semusim lagi. Luka Modric masih akan berseragam Real Madrid pada musim depan. Gelandang asal Kroasia itu memperpanjang kontraknya di Madrid. Kontrak lama Modric bersama Madrid awalnya habis pada Juni tahun ini. Pada Selasa 25 Mei 2021, gelandang berusia 35 tahun itu menandatangani pembaruan kontrak yang akan membuatnya bertahan bersama Los Blancos sampai Juni 2022. Luka Modric menandatangani pembaruan kontrak di Real Madrid di samping Presiden Florentino Perez. Demikian bunyi pernyataan Madrid di situs resminya. Hengkang dari Madrid, Hazard menuju Chelsea. Gelandang Real Madrid Eden Hazard diyakini akan hengkang dari Real Madrid dalam waktu dekat. Pemain asal Belgia itu dikabarkan akan kembali ke klub lamanya Chelsea. Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis Edu Aguirre mengutip Marca Selasa 25 Mei 2021. Pasalnya, Hazard hingga saat ini belum bisa menunjukkan performa terbaiknya bersama Real Madrid dan dia sedang mencari jalan keluar. Presiden Real Madrid Florentino Perez juga tidak akan menghalangi jalannya transfer Hazard. Meski kontrak pemain berusia 30 tahun tersebut masih tersedia hingga 2024 di Los Blancos. Kemahalan, Juventus mundur teratur dari perburuan N'Golo Kante. Raksasa Liga Italia Juventus dikabarkan mundur dari perburuan gelandang milik Chelsea N'Golo Kante. Bandrol harga disinyalir menjadi penyebab utama pemimpin klasemen sementara Serie A itu mengurungkan niatnya. Calcio Mercato melaporkan bahwa Juventus telah melakukan pertemuan dengan perwakilan Chelsea. Kubu The Blues kabarnya siap melepas Kante ke klub yang siap membayar tebusan 80 juta pound sterling. Bagi Juventus, harga tersebut dinilai terlalu tinggi. Mereka bahkan tak melirik peluang untuk mengambil opsi barter atau pertukaran dengan pemain lain untuk transfer Kante. Belum genap setahun bergabung, Alex Telles akan dijual Manchester United. Belum genap setahun bergabung dengan Manchester United, Alex Telles dikabarkan akan dijual pada musim panas nanti. Alex Telles diboyong Manchester United dari FC Porto pada 5 Oktober 2020 dengan harga 15 juta euro atau sekitar 263 miliar rupiah. Namun bek kiri asal Brazil itu kurang mendapat kepercayaan dari pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Dilansir dari surat kabar Portugal Record, Manchester United siap menjual Telles. Namun bek berusia 28 tahun itu akan dijual jika harganya sesuai dengan yang diinginkan oleh Manchester United. Panggung Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi belum habis. Musim 2020-2021 masih jadi panggungnya Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Dua god ini masih menorehkan prestasi individu yang ciamik. Dilansir dari berbagai sumber, Cristiano Ronaldo mempersembahkan 2 titel buat Juventus di musim ini, yakni Piala Super Italia dan Coppa Italia. Sedangkan Messi mempersembahkan titel Copa del Rey buat Barcelona untuk musim 2020-2021. Keduanya juga menjadi yang teratas dalam urusan mencetak gol di liganya masing-masing. Dengan Ronaldo mencatatkan 29 gol dan Lionel Messi dengan 30 gol. Selain itu, keduanya juga membuat rekor baru musim ini. Gara-gara Eric Cantona, Bruno Fernandes merasa dapat tekanan.
Gelandang Manchester United Bruno Fernandes merasa mendapatkan tekanan ketika disejajarkan dengan legenda The Red Devils Eric Cantona. Kendati demikian, dia mengatakan bahwa tekanan yang didapat adalah tekanan yang bagus untuknya. Suatu kehormatan bisa disandingkan dengan Cantona, kata Fernandes dikutip dari BBC. Hal itu membuat saya bekerja lebih keras karena mengingat orang-orang membandingkan saya dengannya. Bagi saya itu adalah tekanan yang bagus, ucap Fernandes lagi. Cavani bakal jadi kunci MU di final Liga Eropa. Edinson Cavani membuat 10.000 penggemar Fulham terkesima saat ia mencatatkan gol ke-9 dalam 10 penampilan terakhirnya untuk Manchester United. Dengan ketajamannya ini, Cavani diperkirakan akan menjadi pilihan utama pelatih Ole Gunnar Solskjaer saat MU menghadapi Villarreal di final Liga Eropa Kamis 27 Mei. Sulit membayangkan Solskjaer tidak memasang Cavani sebagai starter dalam laga nanti. Andai punya strategi kejutan dengan tidak menurunkannya sebagai starter, Cavani hampir pasti dimainkan pada babak kedua. Pada laga ini, Cavani akan bereuni dengan Unai Emery, mantan pelatihnya di PSG yang kini melatih Villarreal. Alasan Luis Enrique tak bawa Sergio Ramos. Publik dibuat terkejut dengan keputusan pelatih timnas Spanyol Luis Enrique yang tidak memanggil bek senior Sergio Ramos untuk gelaran Euro 2020 mendatang. Hal itu diketahui dari pengumuman skuad timnas Spanyol pada Senin 24 Mei kemarin. Dalam daftar tersebut, kapten Real Madrid itu tidak dibawa. Sebagai gantinya, Enrique memilih nama bek Manchester City, Aymeric Laporte. Ketika Anda harus membuat keputusan, segalanya tergantung kriteria kami juga dan saya ingin bicarakan terkait adanya pemanggilan Sergio Ramos. Dia tak bisa berkompetisi sejak bulan Januari. Ini tak mudah, ucap Enrique dilansir Football Espana. Sangat tak mudah berikan kabar yang tak positif untuknya, tapi ini memang demi kebaikan tim. Segala hal yang berkaitan dengan Sergio Ramos akan membuat adanya kontroversi. Saya harap hal ini tak berimbas bagi skuad timnas nantinya, imbuhnya. Real Madrid akan umumkan Allegri sebagai pelatih baru pekan depan. Kejadian pengunduran diri Zidane akan kembali terulang, setidaknya begitu keyakinan yang terlihat di dalam beberapa laporan. Namun kali ini cara Zidane meninggalkan Santiago Bernabeu tidak seepik di tahun 2018 lalu. Kali ini Zidane bisa disebut gagal. Ia hanya mampu membawa Los Merengues melaju hingga semifinal Liga Champions saja. Sementara di La Liga mereka kalah saing dari Atletico Madrid walau berhasil memperpanjang masa persaingan hingga pekan terakhir. Football Espana mengklaim pihak klub akan mengeluarkan pernyataan soal pengunduran Zidane pada pekan depan. Dan pada momen itu juga mereka bakal menunjuk Massimiliano Allegri sebagai penggantinya. Gareth Bale berpikir pensiun usai Piala Eropa dan fokus ke golf. Gareth Bale telah mengakhiri masa peminjamannya di Tottenham Hotspur pada musim 2020-2021. Bisa dibilang Bale menjalani masa peminjaman yang sukses. Namun media Spanyol ABC mengklaim bahwa Bale sedang berpikir untuk pensiun dari dunia sepak bola selepas membela tim Wales di Piala Eropa 2020 musim panas ini karena ingin melepaskan diri dari tekanan. Winger berkaki kidal itu dikabarkan sedang bernegosiasi dengan Real Madrid untuk membuatnya menerima setengah sisa gajinya dan mengakhiri kontraknya setahun lebih awal. Selain itu, ABC juga menambahkan bahwa pemain berusia 31 tahun tersebut ingin mendedikasikan dirinya pada golf dan tampaknya dia akan mengambil olahraga ini secara profesional. Atlanta lepas Josip Ilicic, AC Milan siap tampung. Pemain timnas Slovenia Josip Ilicic kemungkinan besar akan meninggalkan Atlanta di bursa transfer musim panas ini, walaupun ia masih terikat kontrak 1 tahun lagi dan AC Milan dikabarkan tertarik pada penyerang itu. Dilansir dari Tuttosport, Atlanta tidak ingin mengambil resiko kehilangan pemainnya itu dengan status bebas transfer. Bahkan sempat ada laporan bahwa hubungan Ilicic dan pelatih Atlanta, Gian Piero Gasperini, merenggang. Dan ini menjadi salah satu alasan kenapa Ilicic dijual. AC Milan dikabarkan tertarik untuk mendapatkan tanda tangan Ilicic, tetapi mereka tidak mau menghabiskan terlalu banyak uang mengingat usia dan status kontraknya.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!